Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Ngeraini dengan NIM 10012302888. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS mata kuliah Politik Lingkungan, yang dimana saya akan menjelaskan tentang perbandingan konflik lingkungan di Jakarta, Indonesia dengan Kano, Nigeria. Sebelum saya melanjutkan ke penjelasan tentang perbandingan konflik lingkungan di Jakarta dan Kano, saya akan menjelaskan sedikit tentang Jakarta dan Kano itu sendiri. Jakarta adalah ibu kota Indonesia dan salah satu kota terpadat di dunia. Kota ini terletak di pantai barat laut Pulau Jawa dan merupakan pusat perdagangan, keuangan, dan budaya utama. Jakarta memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Kota ini telah diperintah oleh berbagai kerajaan dan penjajah, termasuk Belanda dan Jepang. Beberapa fakta menarik tentang Jakarta yaitu Jakarta memiliki populasi sekitar 30 juta jiwa. Jakarta memiliki luas 661.052 km persegi. Jakarta memiliki perpaduan budaya Jawa, Sunda, dan Betawi. Selanjutnya adalah Kano. Kano adalah kota terbesar kedua di Nigeria dan ibu kota negara bagian Kano. Kota ini terletak di utara Nigeria dan merupakan pusat perdagangan dan budaya utama. Kano memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Kota ini telah menjadi pusat perdagangan penting di sepanjang jalur sutra dan telah diperintah oleh berbagai kerajaan dan penjajah, termasuk Inggris. Beberapa fakta menarik tentang Kano yaitu Kano memiliki populasi sekitar 4 juta jiwa. Kano memiliki luas 4.482 km persegi. Perpaduan budaya Kano yaitu budaya Hausa, Fulani, dan Kanuri. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan tentang perbandingan konflik lingkungan di Jakarta dan Kano. Jakarta dan Kano sama-sama menghadapi tantangan lingkungan yang dahsyat, namun bentuknya sangat berbeda, yaitu banjir di Jakarta dan penggurunan di Kano. Kedua bencana ini, yaitu banjir dan penggurunan, memiliki dampak negatif yang luas. Banjir dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, dan hilangnya nyawa. Sedangkan penggurunan dapat menyebabkan gagal panen, kelaparan, dan migrasi penduduk. Beberapa faktor yang menyebabkan kedua bencana ini yaitu yang pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan faktor yang memperparah kedua bencana ini. Curah hujan yang ekstrim dapat meningkatkan risiko banjir di Jakarta. Sementara peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan dapat mempercepat laju penggurunan di Kano. Yang kedua yaitu aktivitas manusia. Aktivitas manusia juga berperan dalam kedua bencana ini. Penggundulan hutan di daerah resapan air dapat memperparah banjir di Jakarta. Sedangkan di Kano yaitu praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dan penebangan hutan untuk keperluan kayu bakar dapat mempercepat laju penggurunan. Konflik lingkungan selanjutnya yaitu pencemaran air. Jakarta dan Kano sama-sama memiliki konflik lingkungan yang sama, yaitu pencemaran air. Pencemaran air di Jakarta disebabkan oleh limbah industri domestik dan pertanian yang dibuang ke sungai dan teluk. Sedangkan pencemaran air di Kano disebabkan oleh limbah rumah tangga dan industri yang dibuang ke sungai dan danau. Persamaan dan perbedaan pencemaran air di Jakarta dan Kano yaitu persamaannya, kedua kota ini sama-sama menghadapi pencemaran air akibat limbah domestik, limbah industri, dan limpasan pertanian. Kedua kota ini juga sama-sama mengalami dampak kesehatan masyarakat akibat pencemaran air. Sedangkan perbedaannya yaitu sumber utama pencemaran air di Jakarta lebih beragam dibanding Kano. Dengan adanya limbah industri yang lebih signifikan, Jakarta juga memiliki ancaman terhadap suplai air minum akibat pencemaran air tanah. Ketersediaan air bersih menjadi masalah yang lebih serius di Kano dibandingkan di Jakarta. Konflik lingkungan selanjutnya yaitu sampah. Baik Jakarta, mega kota di Indonesia, maupun Kano, kota metropolitan di Nigeria, sama-sama menghadapi permasalahan serius terkait sampah. Meskipun akar permasalahan dan detailnya mungkin berbeda, namun keduanya berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Persamaan permasalahan sampah di kedua kota ini yaitu yang pertama, kurangnya pengelolaan sampah. Sistem pengelolaan sampah yang tidak memadai di kedua kota ini menyebabkan penumpukan sampah di jalanan, tempat umum, dan saluran air. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan mengganggu estetika kota. Yang kedua yaitu dampak kesehatan. Sampah yang menumpuk menjadi tempat berkembang biak nyamuk dan hama lainnya.
yang meningkatkan resiko penyakit yang ditularkan vektor seperti demam berdarah dan malaria. Selain itu, paparan terhadap lindi atau cairan hasil pembusukan sampah yang mencemari tanah dan air dapat menyebabkan gangguan kesehatan kulit, saluran pernapasan, dan pencernaan. Yang ketiga yaitu dampak lingkungan. Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat terbawa ke sungai, saluran air, dan berujung di laut. Ini merusak ekosistem perairan, mencemari sumber daya air, dan mengancam kehidupan biota laut. Dari beberapa konflik lingkungan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa solusi yang dapat diberikan untuk Jakarta dan Kano. Untuk Jakarta sendiri, yaitu yang pertama, membangun infrastruktur yang lebih tahan banjir seperti tembok laut dan bendungan. Yang kedua, meningkatkan kualitas udara dengan menerapkan standar emisi yang lebih ketat dan mempromosikan penggunaan transportasi umum. Yang ketiga, membangun sistem pengelolaan air limbah yang lebih baik dan menerapkan peraturan yang lebih ketat untuk pencemaran air. Dan yang keempat yaitu melestarikan ruang hijau dan menanam pohon baru. Sedangkan solusi untuk Kano sendiri yaitu yang pertama, menerapkan praktik pertanian berkelanjutan untuk memerangi penggurunan. Yang kedua, menanam pohon baru dan melindungi hutan yang ada. Yang ketiga, membangun sistem pengelolaan air limbah yang lebih baik dan menerapkan peraturan yang lebih ketat untuk pencemaran air. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan pengelolaan sampah dan mendaur ulang material. Kesimpulan dari penjelasan saya yaitu konflik lingkungan di Jakarta dan Kano memiliki kesamaan dan perbedaan. Kedua kota ini menghadapi tantangan yang kompleks, yang memerlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Penting untuk melibatkan semua sektor yang relevan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, industri, dan masyarakat dalam upaya mengatasi masalah ini. Berikut adalah beberapa sumber-sumber dari penjelasan-penjelasan saya di video ini. Sekian penjelasan dari saya tentang perbandingan konflik lingkungan antara Jakarta di Indonesia dengan Kano di Nigeria. Maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan. Bumi bukan milik kita, tetapi kita adalah bagian dari bumi. Merawat bumi berarti merawat diri sendiri. Tetap jaga lingkungan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.